Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang chapter 5. Nah, jadi kita nanti baca-baca saja. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang theoretical framework. Ya, jadi and hypothesis development. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kerangka teori dan juga mengembangkan hipotesis. Nah, kebutuhan ya limit for theoretical framework. Ya. Jadi kebutuhan akan kerangka teoritis. Ya, jadi kerangka teoritis yaitu menunjukkan keyakinan Anda pada bagaimana fenomena tertentu itu saling terkait, yaitu satu dengan yang lainnya, yaitu dan penjelasan tentang mengapa Anda yakin bahwa variabel tersebut saling terkait ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi baik model dan teori itu mengalir secara logis saja dari catatan peneliti sebelumnya di dalam bidang masalah tersebut. Jadi makanya ketika Anda di dalam menyusun sebuah kerangka teoritis, maka Anda juga harus mempelajari, jadi mempelajari tentang penelitian-penelitian di masa yang lalu, ya, jadi yang menggunakan teori tersebut. Karena di dalam Anda menyusun kerangka teori, maka harus disusun secara logis, jadi secara logis dan juga secara ilmiah. Nah, di sini di dalam proses pembuatan kerangka teoritis itu termasuk yang satu, yang pertama, jadi harus memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel di dalam model Anda. Jadi yang kedua yaitu mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskripsi dari teori Anda. Lalu yang ketiga menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan variabel di dalam model Anda. Jadi dari kerangka ini maka Anda itu harus bisa menjelaskan, ya, jadi harus bisa menjelaskan hubungan antar variabel, mendefinisikan variabel itu berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, karena apa? Karena dengan teori itu, ya, dengan teori itu atau dengan kerangka teori itu, kemudian dapat disusun sebuah hipotesis yang dapat diuji, untuk menguji apakah teori ya Anda itu valid atau tidak. Jadi hubungan yang dihipotesiskan itu kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat. Nah, jadi sehingga seluruh penelitian itu tergantung pada dasar kerangka teoritis, bahkan jika hipotesis yang hipotesis yang diuji itu tidak perlu disusun, misalkan di penelitian-penelitian yang bersifat applied research project, ya. Jadi penelitian-penelitian terapan. Jadi di sini penyusunan kerangka teoritis yang baik itu menjadi hal yang penting untuk menguji masalah yang diteliti. Jadi makanya ini Anda harus paham betul tentang bagaimana cara menyusun kerangka teoritis. Nah, lalu yang berikutnya variabel. Nah, jadi variabel itu adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Ya, jadi anything can take on differing on varying value atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda, ya, jadi nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Jadi di sini sebagai contoh misalkan produksi, absensi, motivasi. Nah ini kan sama ketika Anda itu meneliti tentang produksi, tentang motivasi. Nah ini dimanapun tempatnya ini akan sama. Nah, jenis-jenis variabel, ya, jadi jenis-jenis variabel. Nah, di sini nanti ketika Anda melakukan penelitian, itu nanti ada 4, ya, jadi ada 4 variabel, ada 4 jenis variabel.
Yang pertama yaitu dependent variable atau variabel terikat, ada independent variable yaitu variabel bebas, atau yang disebut juga nanti variabel prediktor. Ya, jadi kalau variabel terikat itu lebih gampangnya itu Y itu loh ya. Nah, lalu ada variabel bebas, lalu ada variabel moderator, jadi moderating variabel, lalu ada mediating variabel. Nah, jadi variabel yang bersifat discrete, ya, jadi if the variable can be discrete, itu biasanya misalkan male, female, ya, jadi laki-laki, wanita, lalu atau bersifat kontinu, misalkan usia, X, individu. Lalu tingkat skala variabel itu nanti dibahas di chapter 12 ya. Oke, mungkin untuk variabel pertama yaitu variabel dependent. Jadi dependent variabel atau variabel terikat itu merupakan variabel of primary interest to the research. Jadi variabel yang menjadi perhatian utama di dalam penelitian. Nah, di sini tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabel variabilitasnya atau memprediksinya. Jadi dengan kata lain itu variabel terikat itu merupakan variabel utama yang sesuai dengan investigasi melalui analisis variabel terikat. Misalkan menemukan apakah variabel yang mempengaruhi. Ya, jadi misalkan kalau kita membahas tentang motor, misalkan kecepatan motor, misalkan. Nah ini kan variabel terikat. Apa yang mempengaruhi kecepatan motor itu? Jadi oh ternyata kekuatan dari cc-nya misalkan. Nah ini nanti tingkat besarnya cc-nya itu variabel bebasnya. Nah, kalau variabel terikatnya atau variabel y-nya ini kan kecepatannya tadi. Apa yang mempengaruhi kecepatannya. Nah, nanti lebih jelasnya bisa Anda baca di contoh-contohnya ini ya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu variabel bebas. Jadi secara umum itu dianggap variabel bebas karena dia bebas mempengaruhi. Jadi variabel yang is abundant influence dependent variable either positif atau negatif. Jadi merupakan variabel dependent ini yang variabel yang mempengaruhi. Jadi baik secara terikat, jadi variabel terikat ya. Jadi mempengaruhi variabel terikat tuh baik secara positif maupun negatif. Makanya jangan heran nanti kalau ketika variabel saya itu negatif, itu misalkan apa itu bisa saja variabelmu itu nanti mempengaruhi secara positif atau negatif. Yang paling gampang kalau berpengaruh secara positif misalkan apa ini belajar mempengaruhi nilai. Jadi apakah lama belajar, jadi lama belajar itu mempengaruhi nilai. Nah ini bersifat positif. Lalu misalkan jarak sekolah terhadap nilai. Nah ini kan berpengaruh secara negatif. Karena apa nggak ada pengaruhnya. Nah ini tapi apakah bisa berpengaruh? Ya bisa saja. Ya, bisa saja, tapi pengaruhnya bersifat negatif. Nah, di sini nanti ada 4 kondisi. Ya. Jadi variabel itu ada to the establish. Ya. Jadi untuk menemukan bahwa yaitu establish the change in independent variable cause. Ya. Jadi untuk menemukan bahwa perubahan di dalam variabel terikat itu disebabkan perubahan di variabel cause itu change in the dependent variable. Jadi perubahan di dalam variabel terikat. Nah, ini harus ada 4 kondisi. Pertama, ya, jadi the independent and the dependent variable should coverly. Ya, jadi bahwa variabel dependent, independent itu harus bersama-sama berubah. Ya, jadi dengan kata lain perubahan di dalam variabel terikat itu harus apa ini harus dihubungkan dengan perubahan pada variabel bebas. Jadi ya, ada hubungannya.
to be associated, ya, dihubungkan dengan perubahannya. Lalu the dependent variable dan the independent variable, jadi variabel bebasnya itu faktor kausal yang diyakini. Ya, jadi the presumed causal factor. Nah, harus mendahului variabel terikat. Itu dengan kata lain harus terdapat urutan waktu ketika keduanya terjadi, yaitu penyebabnya harus terjadi sebelum akibat. Yang ketiga, seharusnya tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan di dalam variabel terikat, sehingga peneliti itu harus mengendalikan pengaruh variabel lain. Lalu yang keempat yaitu logical explanation, penjelasan yang logis. Ini secara teori ya. Nah, ini diperlukan harus menjelaskan mengapa variabel bebas itu mempengaruhi, ya, jadi mempengaruhi efek the dependent variable, mempengaruhi variabel terikat tadi. Nah, jadi keempat kondisi di sini ya, dari cost, the time, spend, condition, experimental design. Ya, jadi desain eksperimental yang dijelaskan nanti di chapter 10. Jadi kenapa itu bisa berubah, kapan bisa berubah nanti di chapter 10, karena kita nanti akan membahas desain penelitian eksperimental, desain eksperimen. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, misalkan variabel variabel bebasnya, variabel X ini dicontohkan new product sukses. Ya. Lalu ada stock market price. Jadi ternyata new product itu mempengaruhi stock price atau harga saham. Nah, ini contohnya yang paling gampang, misalkan ketika iPhone, ya, jadi ketika iPhone memperkenalkan produk baru, jadi iPhone produk baru itu ternyata apa? Dengan pengenalan produk baru itu meningkatkan harga saham Apple misalnya. Ini contohnya seperti itu. Lalu ada managerial value dan power disdain. Ya, jadi managerial value ini mempengaruhi power disdain. Ini variabel dependennya seperti ini. Nanti variabel Y-nya kekuatan jarak. Nah, di sini ada nilai-nilai manajerial. Ini variabel X-nya. Nah, lalu ada namanya variabel moderasi. Ya, jadi nanti ada variabel moderasi. Nah, variabel moderasi di sini adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan. Ya, jadi is one the strong continuous effect on the independent variable. Jadi ketergantungan pada hubungan variabel terikat. Jadi independent variable to dependent variable. Jadi memiliki hubungan yang kuat. Jadi apakah variabel itu memperkuat atau mungkin bisa saja sebaliknya, yaitu memperlemah. Jadi variabel moderasi itu bisa memperkuat dan juga bisa memperlemah. Yang paling gampang atau contohnya nanti ini. Kalau di sini dicontohkan misalkan ketersediaan buku manual terhadap produk rusak, ya, jadi objek. Jadi kalau ada buku manual, maka produk yang rusak itu lebih sedikit, jadi lebih sedikit. Nah, ini pengaruhnya positif ya. Nah, nanti ada variabel moderasinya. Nah, variabel moderasinya itu adalah interest dan inclination. Ya, jadi ada istilahnya niat. Ya, jadi interest, jadi lebih kepada minat seseorang, minatnya, dan juga kecenderungannya. Jadi mungkin ada buku manualnya, tapi kalau niatnya atau kecenderungannya itu dirusak, maka ya akan banyak reject-nya, yaitu produk rusaknya itu seperti itu. Tapi kalau sudah ada buku manual, tapi niatnya itu misalkan biar lebih bagus, kecenderungannya agar produknya bagus, maka produk reject-nya itu juga akan lebih kecil. Nah, ini contohnya seperti itu.
Atau yang paling gampang di sekitarmu misalkan. Kalau di sekitarmu itu contohnya adalah eh, ekonomi, misalkan di sini pengaruh ekonomi terhadap eh, keinginan bercerai, keinginan bercerai. Nah, lalu variabel penguatnya adalah mungkin anak, jadi anak. Nah, bisa saja misalkan apa ini keinginan ekonomi itu mempengaruhi tingkat perceraian atau keinginan bercerai. Nah, anak ini memperkuat, ya, jadi atau memperlemah. Jadi, kalau memperkuat berarti anak ini meningkatkan keinginan bercerai. Tapi kalau memperlemah, anak ini menurunkan keinginan untuk bercerai. Walaupun mungkin ekonomi pas-pasan, tapi karena ada anak, keinginan bercerainya apa itu tidak ada, artinya tidak ada diurungkan. Nah, ini kan bisa seperti itu. Ini contoh variabel moderasi itu seperti itu. Yaitu bisa saja memperkuat atau memperlemah. Nah, lalu kalau di sini dicontohkan apa sih bedanya variabel moderasi sama variabel bebas. Kalau di sini dicontohkan ya, research study indicate ya, jadi sebuah studi menunjukkan bahwa kualitas semakin baik ya, jadi the better the quality of training. Jadi semakin baik pelatihan, nah, semakin baik kualitas pelatihan atau program pelatihan di dalam organisasi, dapat semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, dan semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, yaitu di mana keinginan untuk berkembang dan meningkat dalam pekerjaan itu bersifat kuat. Semakin besar keinginan mereka untuk mempelajari cara-cara baru di dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua, studi lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan itu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang diberikan oleh organisasi kepada semua, tanpa perbedaan apapun ya. Jadi tidak semua orang tanpa perbedaan apapun. Hanya mereka yang sangat ingin meningkatkan, yang tampaknya mempunyai keinginan untuk mempelajari cara baru untuk pelatihan khusus. Jadi ada dua sisi di sini. Ketika ada pelatihan, ada seseorang yang ingin meningkatkan skill-nya, maka dia akan antusias di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan baru atau cara-cara baru. Tapi di penelitian lain, bahwa pelatihan baru itu tidak mempengaruhi apa ini kinerja seseorang. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, jadi nantinya bisa saja sebuah variabel itu dijadikan variabel moderasi ketika ada dua penelitian yang memiliki perbedaan. Nah, jadi ada dua hal yang sama memiliki perbedaan, dan itu bisa dijadikan variabel moderasi. Itu bisa dijadikan justifikasi. Nah, lalu yang berikutnya yaitu variabel mediating atau mediasi, variabel antara. Nah, ini biar lebih ingat namanya antara. Jadi antara itu kan di tengah-tengah. Jadi variabel antara itu misalkan ada variabel yang muncul antara variabel bebas kepada variabel terikat. Jadi di antara, terletaknya di antara variabel bebas pada variabel terikat. Nah, ini biar kamu lebih mudah mengingat ya. Jadi ini kan ada variabel X, ini ada variabel Y. Nah, variabel antara itu variabel yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi apa itu keragaman pekerjaan. Jadi keragaman pekerjaan itu mempengaruhi kreativitas strategi, jadi strategi kreativitas, dan juga mempengaruhi efektivitas organisasi. Nah, ini variabel antara itu seperti ini. Nah, ini contoh nanti ketika Anda membuat sebuah kerangka teori,
Ya, jadi Anda menggunakan variabel variabel mediasi, lalu juga variabel moderasi. Nanti gambarnya panahnya ini menunjuk kepada garisnya. Nah, jadi ini bedanya variabel moderasi sama variabel mediasi. Nah, mungkin itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ini komponen kerangka teoritis ya. Jadi komponen-komponennya itu ada 3 ciri dasar yang harus yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritik. Jadi we have three basic feature. Three basic feature that are incorporated any theoretical framework. Yang pertama, variabel dianggap relevan dengan studi yang harus dijelaskan tadi. Jadi harus relevan dengan yang dijelaskan. Lalu yang kedua yaitu model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Lalu yang ketiga harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita why we expect the relationship exists. Jadi bahwa ada hubungan tersebut yang memperkirakan bahwa kita memperkirakan hubungan di antara variabel tersebut. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, ini ada 3 hal tersebut yang harus ada di dalam sebuah komponen teoritis. Nah, ini ya. Lalu definisi hipotesis ya. Jadi nanti setelah kita tuh menyusun sebuah kerangka pemikiran, kita kan harus membuat hipotesis. Nah, kalau kita membahas tentang hipotesis can be defined tentatif. Jadi didefinisikan sebuah pernyataan sementara ya. Jadi define as tentatif ini sifat sementara, namun dapat diuji ya. Jadi testable ya. Jadi namun dapat diuji yang yang memprediksi ya. Jadi memprediksi to predict what we expect to find with your empirical data. Jadi, apa yang Anda temukan dalam data empirik tersebut. Jadi itu yang dimaksud hipotesis, yaitu pernyataan sementara. Nah, di dalam hipotesis yang harus Anda ingat-ingat nantinya, yang harus Anda ingat-ingat itu ini. Hipotesis itu ada if then statement ya, jadi pernyataan jika maka. Jadi jika maka, ingat-ingat ya, if then statement. Karena di sini misalkan seperti yang disebutkan in the ready state, hipotesis can define, jadi dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji dari hubungan antar variabel. Ya, dari hipotesis itu juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok. Ya, jadi yang terkait dengan variabel dan terikat maupun variabel bebas tadi. Ya, jadi contohnya misalkan kalau if then statement, ya, jadi itu yang paling gampang itu misalkan karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti. Itu contohnya seperti itu. Nah, atau jika karyawan lebih sehat, maka akan lebih jarang mengambil cuti. Nah, ini contohnya seperti itu. Kalau di sini kan dicontohkan misalkan seseorang yang memiliki berat badan yang ideal, maka dia akan kecenderungannya lebih sering mengekspos tubuhnya atau foto misalnya di dalam cermin untuk sebagai advertisement ya, jadi sebagai memperkenalkan. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu nanti ada ini directional and non directional hypothesis. Biasanya untuk penelitian-penelitian direksional dan non direksional itu di dalam menyatakan hubungannya antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok yang digunakan. Jadi istilahnya itu positif, negatif, lebih dari, kurang dari. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau
nanti hipotesis perbandingan, itu nanti masuknya ke direksional dan non-direksional hipotesis. Nah, ini yang kalau di situ dicontohkan, misalkan direksional itu women are more motivated than men, misalkan. Jadi wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Atau misalkan di situ dicontohkan the greater the stress experience in the job and the power in the job satisfaction is of employer. Ya, jadi semakin kuat tekanan yang dialami oleh pekerjaan, semakin rendah pula kepuasan mereka, satisfaction terhadap kepuasan kerja mereka. Jadi semakin stres atau tekanan semakin tinggi, maka semakin mereka itu tidak puas di dalam pekerjaan. Nah, atau non-direksional. Kalau non-direksional itu misalkan there is difference between the work ethic value of American and Asia employer. Jadi terdapat perbedaan antara nilai etika kerja, jadi work ethical value karyawan Amerika dan karyawan Asia. Nah, ini ada perbedaan di situ. Nah, ini nanti masuknya ke non-directional hypothesis. Lalu ada there is relationship between arousal seeking tendency and customer preference complex product design. Hubungan antara lebih kepada tendensi, bahwa di sana terdapat hubungan di antara tendensi keinginan seseorang dan preferensi konsumen di dalam desain produk yang lebih kompleks, ya. Itu seperti itu. Atau yang contoh yang lain itu contohnya terdapat hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, nanti yang berikutnya di hipotesis itu ada hipotesis terima dan hipotesis ditolak. Nanti istilahnya hal nul sama hal alternatif. Ya, jadi kalau alternatif itu yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol, kenyataan yang menunjukkan hubungan antar suatu variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Jadi different group. Ya. Kalau hal nul itu hipotesis set up, rejected to in order support. Jadi kalau H0 itu adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif tadi. Nanti ada H0, ada HA. Biasanya seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Nanti untuk lebih dalamnya Anda nanti melihat atau membaca jurnal sehingga ini lebih bisa Anda dalami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.